Ya, selamat berjumpa lagi di kuliah keamanan perangkat lunak. Di video ini saya akan menjelaskan role secure coding untuk visibility dan atomicity. Jadi visibility dan atomicity ini biasanya itu digunakan kita gunakan untuk thread ya. Jadi thread itu kalau di kuliah saya di sistem aplikasi bergerak sudah sempat disinggung, mungkin detailnya di mata kuliah pemrograman paralel ya. Jadi thread itu kan sebuah, kalau arti harfiahnya kan untaian benang gitu. Jadi itu satu buah proses dalam satu aplikasi itu, satu program itu bisa punya beberapa thread. Nah, masing-masing thread ini bisa mengakses satu variabel, misalkan variabel boolean ya. Variabel boolean ini bisa diakses oleh thread 1, thread 2, dan thread 3. Tentu saja bergiliran gitu, karena kan ya tidak bisa dalam satu waktu gitu. Kalau cuman ya karena mungkin di komputer tidak terlalu terasa gitu ya, karena saking cepatnya tidak terasa giliran tersebut. Oke, kita masuk ke rule nomor 1. Rule nomor 1 itu adalah kita harus memastikan visibility dari variabel primitif yang dibagikan. Seperti tadi contohnya ya, seperti misalkan ini ada variabel boolean, harus dipastikan. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kalau untuk boolean ya, menggunakan kata kunci volatil. Yang kedua, menggunakan kelas atomic. Jadi ada atomic boolean untuk integer, ada atomic integer dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kata kunci volatil ini ya sama dengan kita deklarasikan variabel boolean pada umumnya, tapi tambahkan kata kunci volatil gitu ya. Misalkan private volatil boolean dan gitu ya. Private volatil boolean dan gitu. Kalau atomic boolean ya nggak usah pakai volatil, tinggal ya ini anggap aja sebuah kelas gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau nggak seperti ini, kalau nggak seperti ini, nanti kalau dia diakses oleh thread pertama misalkan, nanti thread kedua, thread ketiga, walaupun thread pertama sudah selesai mengakses, tidak bisa, si thread kedua dan tiga itu nggak dapat nggak bisa mengaksesnya karena tidak visible gitu. Yang ketiga sebenarnya ada lagi yang menggunakan kata kunci synchronize. Synchronize ya. Jadi kalau synchronize ini yang dikasih kata kunci synchronize itu metode yang menggunakan si variabel boolean tadi gitu. Jadi kalau tadi yang dua ini itu untuk
variabelnya, tapi kalau yang synchronize ini untuk metodenya gitu. Ini misalkan ada metode yang mengubah state dari dan ini jadi true atau jadi false, yaitu yang harus jadi synchronize. Ya sama dengan ini modifier lain sih, misalkan public synchronize void apa gitu, shutdown atau set done gitu atau apalah gitu ya. Ini nama metodenya gitu. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, kita harus pastikan visibility dari referensi yang dibagikan untuk immutable object. Tuh. Jadi immutable object itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah objek yang nilainya tidak bisa berubah lagi. Itu kalau untuk kalau objek untuk objek itu biasanya berarti referensinya ya, reference objeknya yang tidak bisa berubah lagi. Nah, ini juga objek ini juga kan butuh biasanya butuh digunakan di kelas di thread gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan kata kunci yang sama ya, synchronize atau volatile tadi gitu, atau menggunakan atomic juga bisa. Cuman bedanya, contoh kalau misalkan kita punya mutable immutable helper, misalkan public final class helper, misalkan kita punya sebuah kelas yang kita gunakan untuk mengubah sebuah nilai integer gitu. Bukan mengubah lah, kita gunakan untuk menampung sebuah nilai integer gitu. Nah, ini tuh diakses diakses di kelas lain. Nah, diakses juga di thread. Nah, ini tuh di sini kita bisa menggunakan synchronize untuk misalkan pengaksesannya itu di final class main gitu ya, private helper public helper get helper return helper. Nah, di sini juga ada setternya. Nah, jadi
public void set helper bla 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 gitu ya. Nah, ini metode-metode ini yang dijadikan synchronize. Ya, metode-metode ini yang dijadikan synchronize gitu kalau ini ya. Atau bisa juga si variabel ini yang dijadikan volatil itu, atau yang menggunakan atomic reference. Kalau atomic reference itu pakai diamond juga seperti list gitu ya. Misalkan private final atomic reference helper gitu. Seperti itulah. Helper new atomic reference helper bla bla gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya mirip lah dengan variabel primitif ya. Kalau untuk variabel reference, pemegang reference itu kita bisa menggunakan volatil, synchronize, dan atomic juga. Cuma atomicnya jadinya seperti ini karena ya. Terus yang ketiga, kita harus pastikan operasi kompon pada variabel yang dibagikan itu atomik. Jadi saya ulangi lagi, maksud yang dibagikan di sini dari tadi ya sudah dijelaskan di awal, dibagikan antar thread gitu. Nah, operasi kompon ini adalah operasi assignment dari ekspresi-ekspresi yang memiliki operator, misalnya bintang sama dengan, plus sama dengan, mungkin yang paling banyak ya, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ini disebutnya operasi kompon. Plus juga, min juga sama gitu ya. Itu adalah operasi kompon. Nah, atomic itu artinya bisa jadi kalau gagal dia bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi atomic itu kalau gagal bisa dikembalikan lagi. Kalau misalkan kita membagikan dua thread atau 3 thread gitu. Kalau misalkan di thread pertama ternyata operasinya gagal, nilainya akan kembali ke sebelum dioperasikan gitu, untuk digunakan di thread kedua, misalkan seperti itu, dan seterusnya gitu. Nah, di sini seperti tadi sih, bisa menggunakan volatil, variabelnya menggunakan kata kunci volatil, metodenya menggunakan synchronize, terus ada juga gabungan gitu ya. Untuk volatil itu untuk read dan synchronize itu untuk write gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi tentu saja volatilnya itu kan nempel di atribut gitu, tapi otomatis kalau misalkan
di metodenya menggunakan synchronize ya bisa gitu. Oke, kemudian empat, jangan berasumsi bahwa pemanggilan secara grup untuk metode atomik sudah atomik. Jadi jangan berasumsi bahwa pemanggilan secara grup untuk sebuah metode atomik itu sudah atomik. Jadi contoh, kita pakai atomic reference untuk big integer gitu contohnya ya. Nah, di big integer ini dia pakai ya, ini untuk atomic reference ya, atau bisa aja reference ya. Si big integer itu punya metode set untuk ngeset nilainya, atau ya mungkin bisa juga kalau misalkan kita punya kelas mahasiswa, dia punya set NRP gitu ya. Nah, si variabel big integernya misalkan A gitu ya, si A ini kan udah atomik, tapi pemanggilan metodenya ini belum tentu atomik gitu. Jadi ya yang harus kita lakukan ya, misalkan kita panggil di metode update. Nah, si metode update ini harus synchronize gitu. Jadi si metode update ini juga harus synchronize. Metode update itu memanggil metode set ini. Misalkan kita punya dua, maksudnya secara grup itu, misalkan kita punya A dan B gitu, sama-sama atomic reference. Terus kita panggil di update. Kita punya metode update tersebut manggil metode set dari A dan B. Nah, itu harus si metode update-nya itu harus synchronize. Kalau enggak ya belum tentu atomik juga, enggak menjamin, belum atomik lah gitu. Seperti itu. Terus nomor 5, yakinkan pemanggilan metode berantai atomik juga. Jadi metode berantai itu misalkan mungkin banyak ini di builder lah ya, cuman mungkin kalau misalkan tahu misal saya punya metode mahasiswa builder itu ya, terus ada set NRP. Nah, ini dia return mahasiswa tersebut, return this lah. Jadi bisa set NRP dot set nama dot set alamat dan lain sebagainya. Jadi berantai gitu. Metode berantai itu seperti itu gitu. Nah, ini juga harus diyakinkan bahwa sudah atomik. Kalau misalkan digunakan di thread itu aman gitu. Nah, solusinya
kita bisa menggunakan kelas statik, jadi set NRP dan lain sebagainya. Tadi seperti yang saya bilang, pakai builder sebenarnya itu udah solusinya sih. Jadi kalau set NRP bla 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 itu langsung kita pakai kelas statik inner class gitu ya. Builder ada di dalam di dalam kelas mahasiswa tersebut. Nah, baru di dalam si buildernya itu metode-metodenya gitu. Jadi di dalamnya lagi gitu. Baru digunakan di digunakan di trade-nya itu volatil juga, paling aman ya pakai volatil aja gitu. Oke, nah kemudian terakhir nomor 6, yakinkan atomicity, keatomikan gitu ya, ketika membaca dan menulis nilai 64 bit. Jadi nilai 64 bit ini kan ada long, double itu ya, ada long, ada double. Nah ini nilai-nilai 64 bit itu di Java akan diperlakukan sebagai dua nilai 32 bit. Jadi Java itu seperti itu. Jadi setengah-setengah dibagi dua gitu. Dibagi dua. Jadi ya itu juga harus dipastikan ya. Sebenarnya sama sih dengan yang pertama ya. Kalau misalkan kita sudah mengikuti yang pertama ya udah. Nah, cuman ini dipastikan lagi menggunakan kata kunci volatil. Kalau misalkan menggunakan 64 bit ya. Itu. Ya, untuk video ini sampai di sini. Memang untuk bahasan ini hanya 6 rule. Semoga bermanfaat.